warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Salma Pajusani, Prodi PGMI, STI Baitul Arqam Al-Islami. Hari ini saya akan menerangkan tentang direct indirect speech. Jadi, direct indirect speech itu apabila dalam bahasa Indonesia adalah kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung. Nah, untuk direct ini biasanya ditandai dengan tanda kutip. Namun, untuk indirect speech atau kalimat tidak langsung adalah penyampaian kembali ucapan ataupun pendapat seseorang tanpa mengubah makna dari ucapan tersebut. Untuk mengubah direct speech menjadi indirect speech diperlukan 4 hal yang harus selalu diperhatikan. Yang pertama adalah tenses, yang kedua adverb of time, yang ketiga pronoun, dan yang terakhir adalah structure sentence. Oke teman-teman, jadi dalam tenses itu ada present, past, dan juga past perfect. Nah, apabila nanti dalam kalimat direct atau kalimat langsungnya ada tenses yang berbentuk present, maka ketika indirectnya dia akan berubah menjadi past. Nah, tapi apabila dalam directnya berbentuk past, maka dia akan jadi past perfect. Contohnya ada is, am, are, nanti akan berubah menjadi was, were, dan was, were nanti akan berubah menjadi had been. Yang kedua ada perubahan adverb of time. Jadi apabila nanti dalam kalimat direct speech-nya ada now, maka ketika berubah menjadi indirect speech, maka akan berganti menjadi then. Oke, yang ketiga ada pronoun. Sama halnya dengan adverb of time yang tadi, nanti ketika di direct dan indirectnya pasti akan berubah. Contohnya adalah Jono says I am hungry now, atau Jono berkata saya lapar sekarang. Nah, ini contoh dari kalimat direct speech atau kalimat langsung. Ketika akan diganti menjadi indirect speech, kita harus memperhatikan apa tadi pronoun. Coba lihat, apabila diganti akan menjadi Jono said that he was hungry then. Kita lihat di sini Jono said masih tetap ya, Jono says, Jono said that bahwa he was hungry. He di sini adalah mengganti I am menjadi he. He ini menunjukkan kepada Jono. Was hungry then, dan juga now diganti menjadi then. Itu bisa dilihat pada tabel adverb of time. Dan yang keempat harus memperhatikan sentence structure atau struktur kalimat. Nah, dalam kalimat itu ada yang pertama kalimat tanya, dan juga dalam kalimat tanya bahasa Inggris dibagi menjadi 2. Yang pertama yes, no question, dan yang terakhir WH question. Untuk yes, no question ini adalah sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes or no, yes ataupun tidak, iya ataupun tidak. Dan yang kedua ada WA question, yang dimana dalam pertanyaan ini menggunakan kalimat tanya yang diawali dengan huruf W dan juga H. Kalimat tanya itu yang menggunakan huruf W dan H itu banyak ya, seperti where, when, what, how, dan lain sebagainya. Oke, untuk yes no question ketika diganti menjadi indirect speech, maka rumusnya itu akan ada kata if atau whether, lalu dilanjutkan dengan subjek dan juga predikat. Namun untuk WH question akan ada WH word dilanjutkan dengan subjek dan juga predikat. Oke, untuk yes no question, contohnya are you okay? Mina asks Anton. Lalu jangan lupa kita masukkan rumus yang tadi ya. Jadi seperti ini, Mina asks Anton if atau whether Anton was okay. Nah, setelah dimasukkan rumus itu, sekarang kita ganti lagi. Jadi
sentence-nya akan berubah menjadi seperti ini. Mina asked Anton whether he was okay. Jadi Anton yang di belakang if atau whether itu kita ganti menjadi he. Kata gantinya jadi he, lalu are yang dalam are you okay, are diganti menjadi was. Oke-nya tetap oke. Nah, selanjutnya untuk yang WH question. Contohnya, what will you do tomorrow? Ronnie asks me. Jadi, di sini akan berubah menjadi Ronnie asks me what I would do the day after. Di sini will diganti menjadi would, lalu tomorrow diganti menjadi the day after. Selanjutnya ada command and prohibition atau kalimat perintah dan juga larangan. Untuk kalimat perintah kita harus ingat to, verb 1, dan untuk kalimat larangan atau prohibition not to, verb 1. Contohnya, don't make me angry. Itu adalah Itu adalah direct speech ya, direct speech yang don't make me angry. Nah, lalu ketika diganti menjadi indirect speech, maka akan berubah seperti ini. My father warned me not to ditambah verb 1 ya, not to make him angry. Nah, di sini yang my father diganti kata gantinya menjadi him. Him ini menunjukkan kepada ayahnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Did I lose my love to someone better? And I still love you like I do, and now I really, really do. Well, hey, so much I need to say. Been lonely since the day you went away. So say but true, for me there's only you. Been crying since the day you went away. Oh, oh.